Shalom, apa kabar? Bapak Ibu sangat luar biasa, terus diberkati Tuhan. Saya senang melihat Bapak Ibu yang luar biasa antusias ya dalam ibadah-ibadah kita dan percaya kita terus akan mengalami terobosan yang besar, dahsyat dan luar biasa karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kasih tahu kiri kanan, engkau dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan lupa terus saya mengingatkan ya, Natal kita atau Natal misi kita di Panti Asuhan Pati Compo sudah ya tinggal 1 bulan lebih ya. Tinggal 1 bulan karena ini Oktober akhir, nanti masuk di bulan November dan tanggal 13 ya Desember kita akan ke Panti Jompo ya, kita ke Panti Jompo. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak ya, yuk kita semuanya ambil bagian ya, terutama di dalam janji iman Natal ya. Janji iman Natal kita butuh 75 juta. Menurut Bapak Ibu besar? Besar? Hah? Takut ya? Besar bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya kalau kita bersatu, bergandengan tangan, saya percaya ada berkat Tuhan mengalir melimpah buat kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi kita baru ke data ya 27 juta sekian lah ya. Masih banyak Bapak Ibu yang saya lihat ya belum ambil bagian untuk janji iman Natal. Saya sekali lagi dari mimbar yang kudus ini mendorong Bapak Ibu semuanya untuk terus ambil bagian, sama-sama kita bersatu bergandengan tangan di dalam janji iman Natal. Kasih tahu kiri kanan, kamu udah belum? Haleluya ya, kita yakin percaya kalau kita bergandengan sekali lagi kita bersatu dalam jemaat kasih karunia, pasti terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa yang Tuhan lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kita dan di antara kita bersama-sama dengan kehidupan setiap pribadi kita. Dan jangan lupa ya tanggal 13 ya kita akan adakan Natal di Panti Compo. Nanti Bapak Ibu yang rindu ya terlibat, silakan didaftar nama Ibu Syatkim supaya kita dapat mendata dan menyiapkan segala sesuatunya. Saya percaya kita tetap antusias, semangat ya dalam perayaan Natal misi. Dan jangan lupa tanggal 25 Desember kita juga ada ucapan syukur, Natal ucapan syukur di tempat ini ya. Jadi semua ya dari satelit Gading Serpong, Pati nggak mungkin kejauhan. Gading Serpong ya, nanti dari umum, dari anak-anak muda akan kumpul di tempat ini untuk merayakan Natal ucapan syukur ya, tetap antusias semangat ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang proses penginjilan ya. Jadi Bapak Ibu saya berharap juga videonya atau YouTube-nya sudah dibagikan di dalam grup. Nah ini harus diulang, didengarkan ya. Proses penginjilan ya, proses penginjilan yaitu yang pertama berdoa ya. Kita harus berdoa. Kenapa? Karena kita sebagai manusia terbatas. Kita nggak bisa bawa orang tuh datang kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya kita perlu yang namanya doa. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Ya, doa dapat mengubah segala sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin Pak orang ini diselamatkan. Nggak mungkin, nggak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita punya kerinduan sungguh-sungguh untuk supaya orang ini, sahabat kita, orang tua kita, siapapun dia boleh mengenal Yesus. Kerinduan kita. Saya percaya loh, saya doa sama Tuhan, wah ini kita dalam track yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan percaya kita akan tuai jiwa-jiwa dengan luar biasa. Tapi kita perlu punya kerinduan, hati untuk sungguh-sungguh berdoa. Tuhan saya gak mampu, Tuhan saya gak bisa, Tuhan mana mungkin. Nah di dalam doa lah, di dalam doa. Nanti kita belajar tentang doa-doa untuk Via Filis ya. Yang selanjutnya tentu setelah kita doa harus ada hubungan. Ya harus ada hubungan dengan mereka yang kita doakan.
Kita harus bangun hubungan ya. Kita mungkin yang belum kenal-kenal gitu kan, kita datengin ke rumahnya, itu hubungan, bangun. Berubah raga, iya harus itu. Kita datengin, kita kunjungi, dan yang selanjutnya peduli. Saya percaya waktu kita bangun hubungan dengan intens ya, dengan akrab, dengan luar biasa terhadap Via Filis kita saya yakin percaya kita pasti peka akan apa yang mereka sedang gumul, apa yang mereka sedang keadaan mereka. Nah, disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berbagi peduli buat mereka. Kita mau berbagi. Ini penting. Karena tanpa proses ini ya, nanti kita akan mengalami suatu hal yang ya begini-begini aja. Enggak, kita harus melangkah. Harus berkorban waktu kita, tenaga kita ya untuk membangun hubungan dan untuk peduli. Bahkan sekali lagi yang terakhir ya share, kita harus bagikan. Saya percaya ada waktu Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bangun hubungan, kita doakan, kita bangun hubungan dan kita peduli kepada mereka. Mereka mulai buka hati kepada kita, maka kita bisa membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan bawa mereka datang kepada Yesus. Dan mereka mengalami keselamatan yang luar biasa. Bapak Ibu, jangan kita egois. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Kita bangkit, ayo keluar. Untuk kita apa? Untuk kita lakukan proses demi proses yang mau kita jalani sama-sama. Yaitu berdoa, kita bangun hubungan dengan mereka, kita connect dengan mereka, kita care, kita peduli dan kita terus membagikan. Saya percaya waktu firman Tuhan kita bagikan, maka firman itu akan bekerja dalam hidupnya. Menjamah dan memulihkan kehidupannya. Wow, luar biasa. Kita akan melihat tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang luar biasa, yang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, doa dalam proses penginjilan tujuannya ya, tujuan utamanya adalah bukan mengubah hati Tuhan, bukan mengubah hati Tuhan. Waktu kita berdoa supaya Tuhan mengubah hidup kita, kita punya kerinduan yang selaras dengan Tuhan. Apa sih artinya? Karena Tuhan menghendaki semua orang tanpa terkecuali diselamatkan. Itu kerinduan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Dan waktu kita berdoa, hati kita mulai punya kerinduan. Selaras dengan Dia, dibawa oleh Tuhan dalam doa kita. Kita rindu loh. Kita mau loh memenangkan Dia. Kenapa? Sekali lagi supaya apa? Kehendak Tuhan setiap orang tanpa terkecuali ya. Baik itu orang B, orang M, orang apalah H ya. Dan rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu mereka diselamatkan. Jadi kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Yuk kita sebagai alat Tuhan, hamba Tuhan di bumi ini, kita mau punya kerinduan yang sama dengan Bapa kita. Untuk setiap mereka mengalami yang namanya keselamatan dari Tuhan. Mereka mengenal siapa Yesus yang luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama tentang doa bagi Via Filis. Very personal ya. Jadi VIP ini khusus orang khusus. Orang yang sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Karena ada kerinduan hati kita untuk kita mau bawa dia datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Via Filis yang saya sudah data ya. Nanti mohon dikoreksi data saya. Kalau misalnya ini. Oh belum, nggak ada yang masuk itu ya. Nah saya lihat di sini ada data-datanya yaitu ada dalam ibadah umum ya. Ada Ibu Jab Myo Kyun ya. Ada Ibu Hon Bukyong. Ada Pak Deki ya. Ada Bu Filda, ada Ibu Lomeing, ada Pak siapa Chio Chuan Yu, ada Joshua ya, Joshua ini anak daripada Ibu En ya, ada Teja Sugiono, Kiki ini teman-teman dari Ishak ya, di ibadah Gading Serpong ya, ada Pak Purwanto, ada Sri Septi, ada Pak Teddy, ada Ibu Mary, ibadah Satelit Pati juga ya, ada di sini keluarga Karminto ya, keluarga Anto Pandi ya, Pak Pandi, Wagiman, Budi, Agus, Warsito,
Nanti akan dikirim di grup, Bapak Ibu. Dikirim di grup nama-nama ini. Nah, saya waktu menyiapkan dalam beberapa minggu ini saya siapkan firman Tuhan ini. Tuhan ingatkan saya loh, Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya artinya gini, saya waktu berdoa. Kamu gak rindu sih katanya. Teman-teman kamu yang orang M diselamatkan. Kamu gak akan lihat dia diselamatkan. Kalau kamu gak ada kerinduan untuk berdoa. Coba kamu rindu tetangga kamu yang B. Yang agamanya B. Pasti kalau kita punya kerinduan kita doa. Mulai tabur aja dalam doa. Waktu Ansal bilang saya, "Bih, kita harus data nih," katanya. Teman-teman kita yang agama M. Aku bilang sama Pak Ansal, "Sel, aduh gak mungkin kayaknya. Karena M kan, waduh, agak tanda kutip ya. Wah, tapi saya ditegur loh waktu beberapa minggu ini sama Tuhan. Kamu harus punya kerinduan. Kamu harus punya hati untuk mereka. Mulailah dengan doa. Mulai doain. Terus saya berendung sama Tuhan. Tuhan siapa ya? Saya lihat tetangga kanan saya, wah iya dia agama Buddha. Saya lihat siapa-siapa tetangga yang biasa jalan sama saya, yang agama Buddha. Tuhan mulai ingetin loh orang-orang tersebut. Saya mulai, Tuhan saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun, tolong saya Tuhan. Saya mau mulai saat ini berdoa buat mereka. Kenapa? Karena saya yakin doa dapat mengubah segala sesuatu yang mungkin kelihatannya gak bisa di pandangan kita sebagai manusia. Gak mungkin. Dia tuh ibadahnya dia tuh ibadahnya. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau kamu punya kerinduan. Kalau kamu punya kerinduan yang sama dengan aku tentang jiwa-jiwa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti kan nama-namanya itu berkembang. Berkembang via filis kita. Karena Bapak Ibu sadar sekarang. Kita harus punya kerinduan. Coba lihat tetangga kita yang belum kenal Tuhan. Mungkin orang B. Mungkin dia orang M. Mungkin orang H. Sekali lagi yang penting kita punya kerinduan sungguh-sungguh. Punya hati sungguh-sungguh untuk setiap hari berdoa. Mungkin nanti kalau ada orang M ya, nama-nama orang M kita hidenin. Dan khusus orang-orang yang tertentu yang akan terus berdoa. Saya akan terus berdoa. Setiap hari saya akan terus berdoa. Ya mungkin kalau orang B bolehlah ya kita masukin, kita data. Orang H bolehlah kalau ada kita kenal. Tapi kalau misalnya orang M janganlah. Kita jangan tampilin, kita hidenin gak apa-apa. Yang penting ada nanti hamba-hamba Tuhan yang khusus terus berdoa. Sekali lagi saya percaya terobosan terjadi di tempat ini. Mujizat Tuhan luar biasa tempat ini. Dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Baik dia orang M, baik dia orang B, baik orang H akan datang ke tempat ini. Yang penting apa? Kita rindu. Kita punya hati yang sama dengan Allah kita. Saya rindu tetangga saya dimenangkan. Saya rindu teman-teman saya dimenangkan. Saya rindu ya teman karyawan saya dimenangkan. Saya rindu mereka yang belum kenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang doa bagi via filis kita. Yang pertama Bapak Ibu ya, kita harus minta kepada Allah agar Roh Kudus sekali lagi menyadarkan via filis. Kita minta kepada Allah supaya apa? Agar Roh Kudus menyadarkan kepada via filis kita. Namanya siapa? Catat. Doakan setiap hari, minta Tuhan. Bapa saya minta biar Roh Kudus menjamah dia. Kita baca ayatnya Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 2, 3 dan kebenaran dan
penghakiman. Kalau ia datang, Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Dan dia terus bekerja sampai dengan saat hari ini. Dia terus bekerja. Untuk apa? Untuk menginsafkan dunia akan dosa. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Oleh sebab itu kenapa kita harus minta kepada Allah supaya Roh Kudus menjamah setiap via filis nama-nama yang penting dalam hidup kita. Orang-orang yang mau sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan supaya apa? Supaya Roh Kudus menyatakan sekali lagi akan dosanya. Kalau dia nggak bertobat ada penghakiman. Oleh sebab itu Roh Kudus menyadarkan, ayo balik kepada kebenaran. Balik kepada kebenaran. Membawa kepada kasih Tuhan. Membawa kepada kuasa Tuhan. Membawa kepada kebenaran yang luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi saya ajak Bapak Ibu terus setiap hari. Kita doakan via filis kita. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Bapa. Supaya Roh Kudus sekali lagi. Roh Kudus menjamah dia. Roh Kudus memulihkan dia. Roh Kudus menyadari akan dosa-dosa yang dia lakukan. Supaya dia berbalik kepada Tuhan. Dan dia mengalami yang namanya keselamatan. Bapak Ibu rindu via filis kita percaya kepada Tuhan. Bapak rindu tetangga kita yang belum kenal Tuhan mau percaya kepada Tuhan. Kita rindu teman-teman kita mungkin ya, mungkin di manapun lah, di kerjaan kah, di yang misalnya di usahanya kah. Banyak. Yang penting kerinduan kita. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Karena apa? Kenapa? Karena gini, penduduk Jakarta orang Kristennya itu jauh dari orang M. Jauh. Kalau kita nggak doain mereka nggak akan percaya. Tapi kalau kita setiap hari doain, waktu Tuhan lah ya pasti yang terbaik buat mereka. Yang penting kita punya kerinduan hati untuk terus berdoa buat mereka. Buat via filis kita. Kenapa kita harus minta kepada Roh doanya? Sekarang doanya nanti saya akan bisa di-share ya. Nanti jika di-share bisa doanya supaya Bapak Ibu sekali lagi berdoa setiap hari. Yuk kita sama-sama ya. Kita itu ya. Kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Bapak. Belum ya? Belum. Nah 2, 3. Bapak. Agar akan dosa dan kejahatan mereka dan yang menyelamatkan mereka dalam nama Yes. Kita doa setiap hari. Tuhan tolonglah via filis saya. Roh Kudus jamah dia. Sadari dia akan dosa. Insafkan dia akan dosa. Supaya dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, saya ajak sekali lagi jemaat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang luar biasa, doa setiap hari di rumah. Nanti via filis yang kalau memang belum ada, kita akan drop di grup ya. Sekretariat akan tampilkan di grup, kita akan doa setiap hari. Tapi kalau ada via filis Bapak Ibu boleh ditampilkan. Dikasih ke sekretariat, kalau yang M misalnya sekali lagi yang M, di-hidenin aja. Tapi kita para pemimpin, hamba-hamba Tuhan kita akan terus berdoa. Saya percaya, saya yakin, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi. Dia sanggup mengubah hati orang. Kita perlu berdoa, kita setiap hari berdoa. Saya berharap ya Bapak Ibu ya, kita doa, kita minta Allah ya, Roh Kudus yang menjamah ya. Roh Kudus yang terus menyadari akan dosa, kejahatan setiap mereka. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan juru selamat, Yesus Tuhan. Yuk Bapak Ibu mau doa? Mau setiap hari doa ya? Ya saya percaya. Bevilis Gading Serpong ada, Bevilis Pati ada, yang ada di Majapahit ada. Yuk kita doa. Mungkin Bapak Ibu nggak semuanya nggak apa-apa. Mungkin hanya di via filis Majapahit nggak apa-apa, doain. Tapi doain tiap hari, doain tiap hari. Saya percaya lu kalau kita doa tabur, dia pasti dijamah Tuhan.
dia pasti dilawat Tuhan. Dia pasti dibukakan mata hatinya oleh Roh Kudus. Yang kedua ya, mari kita sama-sama minta kepada Bapa di sorga untuk menarik setiap Theophilus kita untuk datang kepada Yesus. Ini penting. Karena hanya dalam nama Yesus diselamatkan. Tidak ada nama yang lain di bawah kolong langit ini. Hanya melalui Yesus setiap orang diselamatkan. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang lain di luar yang menyatakan bahwa keselamatan ada selain di dalam Yesus, jangan ikuti. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu mari kita doa, Bapa, tarik dia, tarik si ini datang kepada Yesus. Kita baca ayatnya, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-44. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Tidak ada. Dan ia akan, ya jelas tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang dapat datang kepada Yesus kalau kita Bapa tidak menarik. Jadi kita doa kepada Bapa tolong. Bapa di surga tolong. Tuhan tolong. Bawa setiap Theophilus saya. Tarik dia untuk dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus. Dan ia akan kubangkitkan pada akhirnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada doanya ya. Doanya nanti dicatat, saya akan bagikan ya, nanti di YouTube ada juga Bapak Ibu bisa lihat. Yuk kita sama-sama kita doa ya, doa untuk Theophilus. 2, 3, Bapa. Belum juga. Kita baca 2, 3, Bapa. Bapa. Ya. Nama Yesus saya berdoa, amin. Nanti setiap hari ya doain ini. Bapak Ibu mau lihat mujizat Tuhan? Ya doain setiap hari. Bapa, saya rindu. Saya antusias agar melihat Theophilus. Siapa namanya? Sebutin. Semoga mereka menerima dan percaya kepada Yesus. Ya, Bapa, kiranya Engkau menarik dia ya, menarik dia supaya dia juga terima Yesus. Mari kita doa. Kalau kita enggak doa, gak mungkin. Sayang, ini saatnya kita akan tuai. Ini saatnya kita akan tuai jiwa-jiwa bersama dengan dia. Oleh sebab itu sekarang kita menabur dalam doa. Kita punya kerinduan dalam doa kita. Doa, Bapa tolong Tuhan, tolong. Saya rindu sekali lagi. Tetangga saya. Mungkin bagi saya enggak mungkin. Tapi saya percaya, saya rindu. Untuk Engkau tarik dia datang kepada Yesus. Supaya dia sungguh-sungguh menerima Yesus. Penting loh. Supaya setiap orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang penting, orang-orang yang ada dalam hidup kita. Mungkin sekali lagi orang tua kita. Orang tua kita yang belum kenal Tuhan. Mungkin tetangga kita, mungkin teman karyawan kita, mungkin anak buah kita di kantor, di usaha kita. Pasti mereka belum kenal Tuhan. Yuk mulai hari ini kita sama-sama berdoa buat mereka. Tuhan, saya rindu untuk setiap mereka datang kepada Tuhan. Tarik mereka Bapa kepada Yesus. Supaya dia mengenal siapa Yesus dalam hidup. Ini penting harus kita lakukan. Karena apa? Sekali lagi kita akan lakukan mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa Tuhan akan terus mengalir melimpah buat di tempat ini. Kita akan melihat sekali lagi, luar biasa. Akan bermunculan ya. Mungkin dia dari M bermunculan di tempat ini. Beribadah di tempat ini. Dari B dia bermunculan. Wow,
kita punya teman-teman baru yang luar biasa. Ada kayu bakar yang membuat jemaat kita semuanya semangat, antusias. Jadi dimulai dari kita. Dimulai dari pribadi kita. Yang ketiga, kita minta kepada Bapa biar pikiran mereka dibukakan sehingga dapat melihat terang Injil. Ya, kenapa? Karena orang yang belum percaya kepada Yesus, dia dibutakan matanya. Ada selaput yang membutakan sehingga dia tidak melihat kasih Tuhan. Tidak melihat kuasa Tuhan, tidak melihat kebenaran. Jadi kita harus berdoa supaya pikiran mereka yang sedang ditutup oleh ilah-ilah zaman ini, yang tidak bisa melihat perbuatan Allah yang besar. Kita mau berdoa supaya Allah, Tuhan kita membuka pikiran mereka. Sehingga selaput-selaput yang menutupi mereka, mata-mata yang menutupi mereka dibukakan oleh Tuhan. Kalau bukan kita siapa lagi yang berdoa seperti ini? Kasihan loh. Kasihan. Apalagi kita kenal, apalagi orang tua kita, apalagi adik kita, apalagi tetangga kita. Dia belum kenal Tuhan. Tiba saat ini dipanggil Tuhan, dia ada di kekekalan yang menyala-nyala. Dihukum, kekal juga. Ya puji Tuhan, kita sudah kenal Yesus. Kita masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup kekal juga. Tapi apa kita mau teman kita, saudara kita, orang tua kita bersebelahan sama kita. Kita melihat dia kesakitan. Kita melihat dia berteriak sakit. Karena itu kekal. Oleh sebab itu mari kita punya rindu. Kerinduan yang luar biasa buat mereka. Kita berdoa supaya pikiran mereka dibukakan. Sehingga mereka melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Terang Injil yang luar biasa. Kita baca firman Tuhan ayatnya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat, kita baca sama-sama 2-3. Yaitu, oleh ilah zaman ini sehingga yang adalah gambaran Allah. Jadi ternyata mereka yang belum percaya dibutakan sekali lagi oleh ilah-ilah zaman ini. Kita punya kerinduan untuk membawa mereka supaya selaput-selaput mereka yang menutupi mata hati mereka untuk melihat terang Injil Tuhan dibukakan oleh Tuhan. Ya, ada peperangan, ayah. Oleh sebab itu kita berdoa. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh minta kepada Bapa. Kita minta supaya dibukakan mata hatinya. Supaya melihat terang Injil Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau kita enggak berdoa, tetap mereka akan dibutakan terus. Tetap mereka tidak akan melihat kasih Tuhan. Tetap mereka tidak akan melihat kuasa Tuhan. Karena sekali lagi mereka sedang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Ini tugas kita untuk merebut mereka. Ini tugas kita. Kita enggak bisa berpangku tangan Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang yang penting saya selamat, keluarga saya selamat. Tidak bisa. Kita harus punya hati kasihan kepada mereka. Kalau mereka dipanggil Tuhan. Ini saatnya. Ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Di saatnya Tuhan beri kesempatan. Mari kita punya hati yang rindu. Berdoa supaya pikiran-pikiran yang membutakan mata hati mereka dibukakan oleh Tuhan. Sehingga mereka melihat terang Injil Tuhan. Ini doanya. Jadi ada doa, 4 doa nanti ya. Ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Kita sama-sama baca doanya ya. 2, 3. Bapa, Via Filis namanya sebut, kehadapanmu saya rindu. Sekali lagi Via Filis namanya siapa? Dapat datang kepada Yesus. Terus bukalah mata rohani yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Bapa, ya, buat Via Filis dapat melihat terang kemuliaan Yesus. Lembutkanlah hatinya, ya Bapa.
Dalam nama Yesus saya berdoa. Bisa Bapak Ibu doa? Halo? Bisa? Sekali lagi Bapak Ibu bisa doa? Baru setengah. Bapak Ibu bisa doa? Nah, kita sama-sama semangat. Antusias. Ini saatnya. Kita akan tuai jiwa-jiwa bersama dengan Tuhan. Mulai dari kita berdoa. Bapak tolong Tuhan. Bawa setiap via saya, nama-namanya sebutin siapa. Satu persatu. Tuhan tolong. Supaya dia datang kepada Yesus. Bukakanlah mata hatinya. Ya, mata rohaninya yang telah dibutakan oleh ilahi zaman ini. Buka Tuhan supaya dia melihat terang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tolong lembutkanlah hatinya yang keras. Kadang-kala ya kita datang kepada orang M, kepada orang B. Kita masuk, wah kita ditolak. Kita udah kasih ini, wah dia gak mau. Kenapa? Karena dia dibutakan. Kita bajak dulu dalam doa kita. Kita bajak dulu dia dalam doa kita. Setiap hari kita doakan. Saya percaya kalau kita setiap hari bergandengan tangan. Terus berdoa buat orang-orang yang penting dalam hidup kita. Berdoa buat orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Saya percaya. Dia pasti dicelikan mata hatinya. Diterangkan mata hatinya untuk melihat terang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Injil kemuliaan Tuhan. Dan sebab itu saya ajak sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita punya kerinduan berdoa buat mereka. Yang keempat Allah membuka pintu bagi kita. Ya, harus Allah membuka pintu bagi hidup saya. Kita baca Kolose pasal yang keempat ayat yang ketiga. 2, 3. Berdoa untuk kami supaya Allah untuk pemberitaan sehingga kami dapat yang aku dipenjarakan. Mari Tuhan tolong buka pintu hati saya. Untuk saya bisa melihat teman-teman. Buka pintu hati saya. Untuk saya bisa melihat tetangga saya. Buka pintu hati saya. Untuk saya dapat melihat orang-orang yang saya jumpai. Mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka sedang dibutakan mata hati. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Buka hati saya. Supaya saya rindu. Ada doanya. Doanya juga kita mau naikkan sama-sama ya. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Bapa, bukalah kesempatan. Jalan serta beritahu jalan-jalanmu. Agar dapat memberitakan kabar baik kepada Theophilus. Namanya sebutin siapa-siapa. Saya sangat ingin memberitakan kabar baik kepada Theophilus. Namanya sebutin agar ia dapat percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Berikan kepada saya kepekaan untuk mengetahui ketika engkau sedang membuka pintu supaya saya dapat memakai yang kau adakan dengan maksimal bagi pemberitaan Injil dalam nama Yesus ya. Saya berdoa. Amin. Ada 4 doa yang mau setiap hari kita doakan. Yang pertama yuk kita minta Tuhan. Kita punya kerinduan. Buka hati saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya. Saya rindu tetangga saya. Saya rindu keluarga saya. Saya rindu orang tua saya. Saya rindu teman-teman saya. Mereka diselamatkan. Bapak Ibu punya kerinduan? Halo? Bapak Ibu punya kerinduan? Kok sedikit? Bapak Ibu punya kerinduan? Ya. Ini saatnya kita bergerak yuk sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Ada 4 doa yang mau kita naikkan sama-sama. Yang pertama, ayo Bapak tolong Roh Kudus bawa dia. Celikan. Kesimpulannya adalah berdoa bagi Theophilus sangatlah penting. Sangatlah penting. Jadikan Theophilus itu orang yang penting dalam hidup kita. Yang kedua, minta Tuhan memakai hidup kita bagi keselamatan
via filis gitu. Kita harus percaya dalam doa-doa kita. Saya percaya. Saya akan terus berdoa. Saya percaya mereka pasti mengalami yang namanya keselamatan dari Tuhan. Karena Yakobus mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Katakan apa? Sangat besar kuasanya. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak akan lihat orang-orang yang kita kasih datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita berdoa percaya doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasa kita berdoa bersatu hati. Kita punya kerinduan untuk kita bawa teman kita bawa keluarga kita bawa siapapun yang penting dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sekali lagi Bapa di surga akan memberikan kekuatan buat Roh Kudus membawa mereka datang kepada Yesus. Ya, Bapa akan menarik dia datang kepada Yesus karena Yesuslah jalan keselamatan. Tidak ada yang. Sehingga mereka mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu rindu sekali lagi? Angkat tangannya, bisa angkat tangan, rindu? Wow, luar biasa. Mari kita bagi berdiri bersama-sama.